Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Winyah yang beranggotakan saya, yaitu Muhammad Zidan Alhamid, dan teman saya, yaitu Adrian Justin Prayoga. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar analisis dari waktu kami. Untuk latar belakangnya, Bitcoin merupakan salah satu aset digital yang memiliki fluktuasi harga sangat dinamis dan sering digunakan sebagai contoh nyata dalam analisis deret waktu. Datanya pun berisi beberapa variabel penting seperti open, high, low, close, volume. Karena sifat data keuangan umumnya memiliki tren, diperlukan analisis dari waktu yang tepat agar pola pergerakannya dapat dipahami dengan baik. Yang pertama yaitu deskripsi datasetnya. Dataset yang digunakan berasal dari platform Kaggle yang merupakan data historis dari harga Bitcoin terhadap euro yang diunggah dari layanan keuangan seperti Yahoo Finance atau sumber harga kripto lainnya. Untuk penjelasan variabelnya, dalam dataset ada variabel date, yaitu tanggal observasi, open, yaitu harga pembukaan, high, harga tertinggi dalam sehari, low, harga terendah dalam sehari, close, harga penutupan harian, adjust close, yaitu harga penutupan yang telah disesuaikan oleh penyedia data, lalu ada volume, yaitu total jumlah transaksi Bitcoin pada hari tersebut. Next. Untuk statistik deskriptifnya, untuk meannya, harga Bitcoin berada pada kisaran 3.000 sampai 3.250 euro. Untuk standar deviasinya ada di sekitar 3.300 sampai 3.500 euro. Untuk nilai minimum ada di 150 sampai 183 euro. Nilai max-nya ada di 16.500 euro. Next. Mungkin langsung saja ke codingan collab-nya. Langkah pertama yaitu untuk deskripsi data. Yang pertama ada import library, lalu langkah untuk deskripsi datanya. Ke bawah, Tim. Nah, di sini ada kolom variabel open, high, low, close, adjust close, dan volume-nya. Udah balik tuh. Langkah yang kedua yaitu plot data. Nah, di sini adalah plot data yang pertama untuk variabel open, terus ini untuk variabel high, ini untuk yang low, ini untuk yang close, ini adjust close, dan ini plot untuk volume. Dan dari hasil plot yang dihasilkan dari codingan ini, seluruh variabel harga dan volume memiliki tren dan fluktuasinya besar, sehingga secara visual dapat diduga bahwa data ini tidak stasioner. Mungkin untuk langkah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Justin. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Mungkin selanjutnya ada, untuk langkah selanjutnya ada uji kestasioneran. Kestasioneran data diuji menggunakan Augmented Diffuser atau ADF. Tes untuk seluruh variabel dalam dataset BTC Euro yaitu ada open, high, low, close, adjust close, dan volume. Eh, Hipotesis nol jika data memiliki unit root atau tidak stasioner. Hipotesis alternatif jika data tidak memiliki unit root. Untuk kriteria pengambilan keputusannya, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolakan 0. Dan jika p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka gagal tolakan 0 dan datanya tidak stasioner. Mungkin akan langsung saja ke codingannya. Hmm.
Ini untuk codingan kami. Lalu di sini dapat dilihat untuk pertama ada ADF untuk open. ADF statistiknya ada di minus 1,53. Untuk p-value-nya ada 0,51. Dan ini ada critical values-nya juga di 1%, 5%, dan 10%. Lalu ada ADF untuk high. eh, ADF-nya ada minus 1,51. P-value-nya 0,52. Ini critical value-nya. Lalu untuk low, ADF-nya ada minus 1,45, p-value-nya 0,55. Untuk ADF close, eh, ADF-nya ada di minus 1,53, p-value-nya 0,51. Untuk adjust close, ADF-nya ada di minus 1,53, p-value-nya di 0,51. Dan untuk volume, ADF-nya ada di minus 0,35, untuk p-value-nya ada di 0,91. Nah, dari hasil yang kita dapat nih, untuk uji ADF diterapkan secara otomatis ke seluruh kolom dataset. Hasil ujinya menunjukkan bahwa seluruh seluruh variabel memiliki p-value yang lebih besar dari 0,05. Dapat dilihat, maka dapat disimpulkan jika data ini dinyatakan tidak stasioner atau digagal tolak H0. Selanjutnya akan karena datanya tidak stasioner, kita akan melakukan differencing. Kita menggunakan fungsi titik diff. Baik, mungkin langsung saja ke codingannya. Untuk ini untuk codingan differencing kami. Dan ini adalah hasilnya. Ini hasil dari differencing. Hasil ADF setelah di differencing untuk open ada di minus 8,54. P-value-nya jadi 9,6. Nah, untuk high ada di minus 8,6 dan p-value-nya ada di 6,7. Untuk low ada di minus 7, ADF-nya ada di minus 7,8 dan untuk p-value-nya ada di 7,1. Lalu ada untuk close, ADF-nya ada di minus 8,5, untuk p-value-nya ada di 8,75. Untuk adjust close, ADF-nya ada di minus 8,5 dan untuk p-value-nya ada di 8,75. Dan untuk volume, setelah menggunakan differencing D sama dengan 1, dapatkan ADF statistik yaitu minus 10,5 dan p-value-nya 6,6. Hasil coding menunjukkan bahwa seluruh variabel menjadi stasioner setelah differencing pertama. Jadi kita tidak perlu melakukan differencing selanjutnya. Jadi nilai D sama dengan 1 digunakan untuk differencing kali ini. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan ke analisis ACF dan PACF. Nah, untuk analisis ACF dan PACF ini dilakukan menggunakan fungsi plot ACF dan plot PACF. Mungkin akan langsung saja saya ini kan codingannya. Nah, ini untuk ACF open dan ini untuk PACF open. Ini untuk ACF high dan ini untuk PACF high. Ini untuk ACF low dan ini untuk PACF low. Ini untuk ACF close, ini untuk PACF close, ini untuk adjust close, dan yang terakhir ada ACF volume dan untuk PACF volume. Nah, dari grafik yang dihasilkan dari coding menunjukkan pola cutoff yang berbeda di antara kolomnya untuk setiap variabel yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai P dan Q. Baik, mungkin selanjutnya akan menjelaskan untuk identifikasi orde ARIMA berdasarkan analisis ACF dan PACF yang telah kita lakukan tadi. Nah, baik, mungkin akan langsung saja. Di sini kita untuk codingannya. Di sini menggunakan stats model dan stat tools. Ini untuk menentukan order P dan Q berdasarkan cutoff ACF dan PACF. Di sini dapat kita hasil
Di sini dapat kita lihat hasilnya langsung keluar. Nah, untuk data tidak stasioner menggunakan differencing D sama dengan 1. Untuk open Arima ada di 0, 1, 0. Untuk high Arimanya, orde Arimanya ada 2, 1, 4. Untuk low orde Arimanya 1, 1, 1. Untuk close orde Arimanya ada di 0, 1, 0. Untuk adjust close Arimanya 0, 1, 0. Dan untuk volume Arimanya 5, 1, 3. Baik, mungkin saya akan menjelaskan kesimpulan yang kita dapat dari eh, tugas ini. Dari keseluruhan proses analisis dan coding dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel Bitcoin Euro tidak stasioner pada data awal. Differencing tingkat pertama berhasil membuat data stasioner tadi untuk D sama dengan 1. Lalu untuk analisis ACF dan PACF dapat diimplementasikan langsung melalui Python dan setiap variabel memiliki orde arima yang berbeda. Mungkin untuk ke depan, untuk analisis lebih lanjutnya dapat dipertimbangkan model yang lebih kompleks seperti VAR, Vector Autoregression, untuk memodelkan hubungan antar variabel harga Bitcoin. Baik, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.